Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik nggak? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Coba cek siapa yang nggak masuk hari ini. Anto ada. Coba cek temannya. Hadir semua, Pak. Oh, udah ada 9 orang ya, semuanya hadir. Alhamdulillah. Nah, sebelum akan dimulai pembelajaran, tolong ketua kelasnya coba pimpin doa dulu ya, supaya ilmunya bermanfaat. ya Pak. Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah anak-anak. Untuk materi sekarang, yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Ini lanjutan dari materi yang kemarin. Kemarin itu apa? Diagram untuk yang daftar ya. Nah, sekarang kita lanjut ke diagram batang. Cuma harus diingat, ada materi prasyarat supaya kalian bisa membuat diagram batang ini. Yaitu materi kemarin, yaitu tentang cara membuat daftar tabel. Kalau nggak bisa membuat daftar tabel, agak sulit untuk membuat diagram batang. Tapi alhamdulillah untuk pertemuan kemarin semuanya dilihat dari nilai semuanya bagus-bagus, ya. Iya, Nah, Pak. jadi manfaat kita mempelajari penyajian diagram batang itu banyak manfaatnya. Kalau misalkan gini, jadi manfaat diagram batang itu untuk memudahkan untuk membaca data, menganalisis. Zaman sekarang, pernah dengar kata big data yang kayak gitu kan, Quickon, nah kayak gitu. Ini semuanya menggunakan statistik, penyajian data bisa ada yang memakai diagram batang, jadi lebih sederhana ya. Iya, Pak. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan untuk tujuan pembelajarannya ya. Ini tujuan pembelajarannya, nanti kita akan, yang pertama kalian harus bisa membuat diagram batang yang berkaitan dengan diri pribadi dan lingkungan sekitar. Yang kedua, kalian bisa harus menyajikan data dalam bentuk diagram data batang. Nah, prosedurnya nanti kalian akan dikasih permasalahan, nanti Bapak tampilkan, di LKS juga ada, di paparan juga ada. Kemudian kalian mencoba di aplikasi Smart Edu, cara membuat diagram batangnya, langkah ketiganya adalah berdiskusi. Itu. Karena gini, untuk sekarang ini Indonesia itu siswanya berpikir kritis masih kurang. Untuk anak SMA itu peringkat keberapa gitu. Jadi dari mulai sekarang dari SD kita harus disiapkan untuk belajar berpikir kritis. Minimal kita nggak ditipu orang, gitu aja manfaatnya. Paham? Ya, Pak, paham. Ya, ayo kita lanjutkan. Nah, ini permasalahannya. Coba lihat. Ini ada data dari cerita. Permasalahannya biasa ditemukan sehari-hari, ya. Mudah nggak permasalahannya? Sulit, Coba. Pak. Rumit. Kalau udah pinter mah nggak usah Iya. belajar, Bu. Makanya kita itu belajar supaya kita pinter. Tenang aja, ya. Iya, Pak. Udah. Ini permasalahan yang akan kita pelajari untuk materi ini, ya. Iya, Pak. Kita lanjutkan dengan ini. Kita lihat dulu kita putar ya videonya dulu. Udah. Sekarang kalian membentuk kelompok ya yang heterogen. Jadi di sini ada berapa siswa ini? 9 siswa ya. Coba kalian bentuk kelompok yang siswanya terdiri dari 3 orang tapi heterogen. Ya. Ayo untuk gabung tuh. Bebas. Ya, tapi heterogen ya. Jadi yang pintar jangan sama yang pintar, harus berbagi, adil kan? Kita dalam kehidupan ini kita harus hidup berbagi ya, saling tolong menolong. Udah ya? Siapa? Udah. Nah, sekarang kalian buka komputernya masing-masing ya, buka aplikasi Smart Edu-nya ya.
Udah dibuka? Udah, Pak. Pak. Ya, ya. Nah, kalau udah dibuka, ini kan kita kelas 5 ya. Kita materinya matematika kelas 5 kita pilih karena kita materinya adalah penyajian data tunggal. Bisa balap sama Bapak boleh. Kita coba ya. Balap. Iya, Kak. Balap pengerjaannya ya, bentar. Balapan kayak mobil, Pak. Kita pilih diagramnya yang batang. Nah, nah, ya, langkahnya kalian cek di sini. Di sini lihat ini angka berapa nilainya? 75, Pak. Dua, empat, lima, enam, berapa lagi terus? 7, 8, 9, 10, 11. 12. 11, 12. 11. Coba, Anto, sebutin, tunjukin berapa? Yang 75 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, terus, 6, 7, 8, 9, terus, 10, 11. 10. Nanti kita cek. Sekarang, siapa yang mau menghitung berapa banyak yang 80? Ya, Pak. Yo, coba berapa? 80-nya ada berapa? 1, 2, 3. Yang baris terakhir 1, 2 ya. 2. Nah, ini yang 11. Nah, ini bentuk diagramnya. Dia yang disebut diagram batang itu ini. Ini yang disebut dengan sumbu X, yang ke atas adalah sumbu Y. Ya, ini. Nah, itu. Kalian bisa lanjutkan ya untuk mempelajari cara membuat diagram batang. Kita cek betul nggak? Nah, kalian lanjutkan ya. Ya. Sekarang kalian kerjakan di LKPD masing-masing ya. Yang tadi udah dibagikan ya. Dengan kelompoknya. Baik. Nah, di LKPD ini, soal-soal yang diberikannya, ini menggunakan, karena kita berbasis model pembelajarannya PPL, berarti langkah-langkahnya itu pasti bersinergi dengan berpikir kritis sama dengan saintifik. Jadi nanti kalian harus mengerjakan mengidentifikasi masalah, gitu, membuat pemodelan, menerapkan prosedur pengerjaan, sama membuat kesimpulan. Nah, langkah-langkah ini harus dibiasakan ya. Jangan misalkan ada soal, langsung jawabannya. Kita kan nggak tahu, siapa tahu itu hasil contekan. Paham? Paham, Pak. Pak. Jadi dalam pengerjaan matematika itu langkah-langkahnya itu harus kelihatan. Jadi supaya terbiasa untuk berpikir kritisnya ya. Ya. Udah? Ya, Pak. Kalau ada yang masih belum paham bisa ditanyakan ya. Kalian coba berdiskusi dengan kelompoknya. Cuma ingat ya. Masih ingat nggak aturan Bapak? Kalau ada satu orang yang nakal, apa? Dihukum. Semuanya dapat hadiah ulangan. Paham? Iya. Paham, Pak. Jadi kalau ada yang nakal satu orang, pasti dapat satu soal ulangan. Karena itu perjanjian kita di awal pembelajaran dulu ya, waktu ajaran pertama. Jadi tolong diingat ya. Udah beres belum? Udah. Bentar, Pak. Nah, coba. Nanti di sana terakhir ada kesimpulan ya, di LKPD-nya ya. Jangan lupa tuh, bahasanya dengan kata-kata sendiri. Ya. Ya. Nanti kebagian. Dari 3 orang itu, satu yang mencari data ini, satu yang menulis nantinya. Ya. Nanti satu lagi yang nanti akan ke depan untuk mempresentasikan. Ya.
Udah ya. Siapa kelompok yang mau ke depan duluan? Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, Bu Epi. Iya, Coba. Ini persoalan yang apa? Yang ininya ya. Bacain dulu nggak Pak? Langsung aja. Boleh. Dari permasalahan 1, apa yang diidentifikasinya apa? Yang pertama apa? Yang pertama, kita identifikasi dulu apa yang diketahui dan ditanyakan di soal. Yang di soal itu apa? Tentang apa itu yang diketahuinya? Diketahuinya nilai ulangan akhir semester. Sama nggak Asli. nilai ulangan akhir semester semuanya sama apa berbeda? Beda, ada yang dapat 50 geningan, ada yang dapat Oh, 100. itu. Nah, langkah pertama kalian identifikasi soal ya. Jadi kelompokkan berapa yang siswa yang dapat nilai 50 coba. Ini hasil kerjanya ya, sebutin aja. Hasil yang dapat 50 itu ada 3 siswa, yang dapat 64 siswa, yang dapat 76 siswa, yang dapat 88 siswa, yang dapat nilai 97 siswa, yang dapat nilai 102 siswa. Kemudian setelah mengidentifikasi apa yang diketahui, kita mengidentifikasi juga apa yang ditanyakan di soal. Soalnya itu yang pertama membuat diagram batang dari data tersebut. Yang kedua, nilai yang paling banyak. Yang ketiga, nilai yang kurang dari 80. Nah, itu langkah pertama ya. Langkah keduanya yaitu kalian buat apa? Buat daftar tabel. Nah, oh ini jawabannya. Berarti yang 50 itu dibuatnya dari nomor, nilai, sama banyak siswa. Oh iya, bagus. Untuk yang ini. Lanjutkan. Setelah buat daftar tabel, langkah selanjutnya apa? Membuat ininya. Membuat diagram batang. Jadi Tabel. kalau nggak buat daftar tabel, bisa nggak Ibu langsung buat diagram batang? Bisa dong. Oh, bisa juga sih sebenarnya, tapi ini untuk mempermudah, jadi tahapannya harus buat daftar tabel. Nah, ini yang disebut dari 0 sampai 100 itu, ya, itu yang disebut dengan suhu X. Tapi jaraknya harus sama ya, dari angka 0 ke 50, 50. Udah bagus nih kerjaan kelompok 1, 60 ke 70. Ini. Nah, yang jumlah siswa itu yang yang vertikal, yang ke sumbu Y. Tuh, yang dapat nilai 50 ada 3. Kan enak nggak lihatnya daripada yang ini. Coba lihat, ini nilai kan? Betul nggak? Betul. Ini. Cepetan mana dengan lihat yang ini? Coba lihat analisisnya. Cepetan yang ini kan? Enak yang ini kan? Lihat bacanya kan? Iya, Iya. Pak. Oh, 50. Ada 3 siswa. Coba yang ini. Dibaca, Pak. Iya, berarti ini cobain lihat ini. Pusing, Pak, yang itu mah Harus pusing. ngitung dulu, Kak. Nah, Iya. itu ya. Nah, terakhir ini. Jadi kesimpulannya apa itu untuk kelompok 1? Berdasarkan diagram batang, kita bisa menyimpulkan nilai siswa yang paling banyak adalah 8 dan jumlah siswa yang mendapat nilai kurang dari 70 ada 7 siswa. Kita cek nilai yang paling banyak, lihat yang paling tinggi grafik batangnya yang mana? 80. Yang nilai 80 ya. Yang lainnya pendek. Terus yang satu lagi yang kurang dari 70 berarti nilainya yang daerah sini. Yang 60 ada berapa? 4. Yang 50 ada 3. Oh, betul. Berarti kesimpulannya betul untuk yang kelompok 1 ya. Hore. Ya. Selamat ya untuk kelompok 1, yang lainnya juga pasti bisa ya. Nanti kebagian untuk selanjutnya ya. Dah. Selanjutnya berdasarkan hasil diskusi kalian, apa yang bisa kita simpulkan untuk hari ini? Kalau mau membuat diagram data, Harus mengelompokkan dulu data, Pak. Dalam membuat diagram. Betul, Nanti betul. Bu Epi harus buat tabel, apalagi yang berdasarkan tadi kalian praktik yang di Smart Edu, mengerjakan LKPD,
Jadi kesimpulan untuk membuat diagram batang itu apa saja, Lang? Harus dikelompokkan dulu ya. Ya, yang pertama. Terus yang kedua, Dihitung jumlahnya. dikelompokkan. Dikelompokkan udah. Terus Harus teliti dalam menghitung datanya. betul, kan tadi juga diulang ya. Jadi di pembelajaran ini selain kalian dapat berpikir memecahkan masalah dengan berbagai cara, karena caranya ini bisa macam-macam. Jadi kalian dituntut untuk teliti juga ya. Iya, Pak. Nah, untuk selanjutnya karena ini jadi kesimpulannya ya, yang pertama diagram batang itu memudahkan apa? Melihat data ya, menyajikan juga ya betul. Yang kedua Membaca data. betul tuh. Jadi langkah yang kedua apa? Yang pertama harus dibuat kelompok, yang kedua apa? Buat Dibuat tabel. daftar Tabel. 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 Baru dibuat diagram batang. Diagram batangnya mudah sih, cuma buat sumbu X yang horizontal sama sumbu Y. Tapi ingat, kalian harus skalanya harus sama ya. Skala untuk yang di sumbu Y-nya. Kalau diagram batangnya ke atas, tapi ada lagi yang diagram ke pinggir. Nanti kalian baca-baca aja. Udah ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup selesai. Sebelum itu, kita akan mengadakan tes dulu ya. Waktunya 10 menit ya. Ini soalnya berbasis hot, jadi pengerjaannya ada 4 langkah. Ada identifikasi, muatan modelnya, prosedur penerapan model, strategi pemecahan masalah. Yang terakhir adalah kesimpulan. Ya, awas, kalian harus percaya diri. Ya, Nggak boleh nyontek ya. nggak boleh. Jadi sebenarnya gini ya, kenapa dikasih ulangan, dikasih tugas? Sebenarnya itu untuk membiasakan kalian, kalau kalian keluar dari sekolah itu, jadi ulangan itu dianggap sebagai masalah. Karena di kehidupan masyarakat itu, kita nggak tahu ada yang nolong atau yang enggak. Jadi di sekolah itu, ulangan itu sebagai supaya kalian bisa percaya diri ya. Diajak belajar mandiri, karena di kehidupan masyarakat itu nggak ada orang yang akan membantu kita. Bukan karena paham. kita bandel ya Pak, dikasih ulangan. Bukan, itu pembiasaan supaya kalian nanti keluar dari sekolah, kalian bisa menghadapi permasalahan di masyarakat. Pasti Jadi- banyak masalah ya Pak ya? Iya, Pasti masalah. iya. Jadi kalian, wah Bapak ini banyak banget, misalkan ngasih tugasnya. Enggak. Jadi bukan karena tugasnya itu, tapi dibiasakan. Apakah kalian bisa menyelesaikan sendiri? Enggak. Kalau masalah kayak gini aja kalian nggak bisa, apalagi di masyarakat. Paham? Ngerti? Paham, Pak. Ya. Nah, baik ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kita untuk pertemuan berikutnya, nanti kalau udah beres, hasil tesnya kumpulkan ya. Semua ke depan. Ya, Nah, untuk materi pembelajaran yang akan datang, kita akan membahas tentang diagram yang apa? Ada satu lagi yang daftar udah, diagram yang piktogram udah, diagram batang udah, satu lagi diagram apa? Yang boleh yang lingkaran sama digabungin yang sama yang titik ya, yang garis ya. Nanti disatuin ya. Nah, ini untuk refleksi pembelajaran hari ini. Apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang apa? Matematika. Matematika tentang apa? Penyajian Buat data, Pak. Data. Nah, terus, apakah pembelajaran berikutnya lebih menarik? Apa yang diusulkan supaya pembelajaran lebih menarik? Harus lebih menarik dari hari ini. Ada gamenya, Pak. Oh, tenang, game masih banyak. Itu permainnya iya. Nah, ya. Ya, yang penting kalian tetap semangat, jaga kesehatan supaya kalian bisa tiap hari datang ke sekolah menuntut ilmu ya. Sekian dulu ya. Coba pimpin sama KM-nya untuk berdoa ya. Ya teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.